Selamat datang. Kita semua pasti pernah berurusan sama pinjaman kan? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu rahasia di balik cara kerja pembayaran pinjaman. Sesuatu yang penting banget, tapi seringkali bikin kita bingung. Pernah nggak ngerasain hal ini? Anda udah bayar cicilan pinjaman rasanya udah gede banget. Pas dicek lagi, kok sisa utangnya kayak nggak gerak sama sekali. Bikin frustrasi kan? Nah, tenang, ini ada penjelasan logisnya kok. Jadi, misteri di balik semua ini tuh apa sih? Jawabannya cuma satu kata, amortisasi. Mungkin kedengarannya ribet, tapi percaya deh, ini adalah sistem yang dipakai di hampir semua pinjaman. KPR, cicilan mobil, motor, semuanya pakai ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi amortisasi itu apa? Gampangnya gini, ini tuh semacam jadwal pembayaran pinjaman. Hal yang paling penting buat diingat, setiap kali Anda bayar cicilan, uang Anda itu nggak langsung 100% motong utang. Justru, uang itu dipecah buat ngerjain dua tugas yang beda banget. Nah, ini dia dua tugas tadi. Pertama, ada bunga. Anggap aja ini biaya sewa uang yang Anda pinjam. Ini untungnya si pemberi pinjaman. Terus yang kedua, ada pokok. Nah, ini nih uang yang beneran Anda pinjam. Dan catat ya, cuma bagian pokok ini yang kalau dibayar bakal ngurangin total utang Anda. Sekarang, ini bagian paling penting. Anggap aja ini aturan emas yang nggak bisa diganggu-gugat. Aturannya adalah, setiap pembayaran yang Anda kasih, itu selalu dipakai buat bayar bunga dulu. Selalu. Baru deh, kalau ada sisanya, sisa uangnya itu dipakai buat nyerang utang pokok Anda. Jadi bunga dulu, baru pokok. Oke, teorinya cukup. Biar lebih nempel di kepala, kita langsung aja lihat contoh kasus nyata. Yuk kita ikutin alur uang pinjamannya Joko. Oke, kenalan dulu sama Joko. Jadi Joko ini pinjam uang sebesar katakanlah 2 juta rupiah. Biar gampang hitungnya, kita anggap bunganya 5% setahun. Nah, di akhir tahun pertama, Joko akhirnya bayar nih. Dia bayar sebesar Rp800.000. Sekarang pertanyaannya, uang Rp800.000 ini larinya kemana aja ya? Oke, kita hitung bareng-bareng. Ingat aturan emas tadi? Bayar bunga dulu. Bunganya kan 5% dari utang awal 2 juta. Berarti bunganya Rp100.000. Nah, dari Rp800.000 yang Joko bayar, Rp100.000 langsung dihap buat bayar bunga. Sisanya berapa? Rp700.000. Nah, inilah uang yang beneran dipakai buat motong utang pokoknya. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, utang Joko sekarang bukan 2 juta dikurang 800.000 ya? Salah. Utangnya itu 2 juta dikurang bagian yang masuk ke Kapoko, yaitu 700.000 tadi. Jadi, sisa utang Joko sekarang adalah 1.300.000 rupiah. Kelihatan kan bedanya? Oke, sekarang kita cepetin sedikit ceritanya. Anggap aja di tahun kedua, Joko nggak bayar sama sekali. Jadi bunganya terus nambah. Dia baru bayar lagi di akhir tahun ketiga. Dan kali ini dia bayar lebih gede, 1 juta rupiah. Oke, perhatiin baik-baik. Karena Joko skip pembayaran, bunganya jadi numpuk selama 2 tahun. Total bunga yang harus dia bayar dulu adalah Rp133.250. Jadi pas Joko bayar 1 juta, uangnya nggak langsung motong utang. Pertama-tama harus lunasin dulu bunga yang numpuk tadi. Nah, sisanya yaitu Rp866.750 barulah masuk untuk mengurangi utang pokoknya. Kebayang ya, bunga yang nggak dibayar itu ngejar terus. Dan ini dia hasilnya setelah pembayaran kedua. Kita ambil sisa utang sebelumnya, terus kita kurangi dengan pembayaran pokok yang tadi. Nah, sisa utang Joko sekarang tinggal Rp433.250. Jauh berkurang kan, karena pembayarannya juga lebih besar. Nah, ini dia gambaran lengkapnya, yang namanya tabel amortisasi. Coba deh perhatiin kolom bunga dibayar dan pokok dibayar. Lihat di tahun pertama, porsi bunganya gede banget, 100.000. Tapi, lihat di pembayaran-pembayaran berikutnya, porsi bunga makin kecil, dan sebaliknya, porsi yang masuk ke pokok makin besar. Ini dia jantungnya amortisasi. Makin ke belakang, pembayaran Anda makin nendang buat ngurangin utang pokok. Jadi, kalau mau diringkas, ada 3 aturan utama amortisasi yang wajib Anda ingat. Pertama, setiap pembayaran itu pasti campuran pokok dan bunga. Kedua, yang paling penting, bunga selalu dibayar duluan. Dan ketiga, yang beneran ngurangin utang Anda itu ya cuma porsi pokoknya. Itu aja kuncinya. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih rasanya bayar utang di awal itu lambat banget? Ya ini jawabannya. Karena di awal-awal, pas utang pokok Anda masih gede-gedenya, porsi pembayaran Anda itu lebih banyak dimakan sama bunga. Jadi Anda kayak lagi ngelawan monster bunga yang lagi kuat-kuatnya.
Jadi ngerti soal amortisasi itu ibaratnya kita jadi tahu aturan mainnya. Ini bukan cuma soal, oh gitu toh cara kerjanya? Bukan. Ini soal kekuatan. Dengan tahu ini, Anda jadi bisa bikin strategi dan keputusan finansial yang jauh lebih cerdas ke depannya. Jadi sekarang Anda sudah pegang kuncinya, pertanyaannya apa langkah Anda selanjutnya?